Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kenalkan, saya Eka Mustika Rohmah, biasa dipanggil Suster Eka. Di sini saya sebagai leader yang akan memimpin kegiatan kita hari ini. Baik, sebelum itu kita perkenalan dulu ya. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Mira Hayati, bisa dipanggil Suster Mia. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai wakil ketua. Assalamualaikum, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Birahmaya Tiara, bisa dipanggil Suster Mira. Di sini saya fasilitator dari Ibu Dewi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Esa Rahayu, bisa dipanggil Suster Esa. Di sini saya fasilitator dari Ibu Leli Rismawati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Lutfia Sarani Najrin, bisa dipanggil Suster Pia. Saya fasilitator dari Ibu Elsa. Perkenalkan, nama saya Mariati, bisa disebut Suster Mariati. Di sini saya sebagai fasilitator Ibu Delinda. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewi Handayani, bisa dipanggil Dewi. Hobi saya mendengarkan musik. Perkenalkan, nama saya Leli Rismawati, saya biasa dipanggil Leli, hobi saya menyanyi India. Perkenalkan, nama saya Elsa Rahmawati, bisa dipanggil Elsa, hobinya menyulam. Perkenalkan, nama saya Delinda, dipanggil ya Delinda, hobinya main pingpong. Baiklah ibu-ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, ada beberapa peraturan yang harus ibu-ibu semua ikuti. Yang pertama, tidak ada yang boleh meninggalkan tempat saat kegiatan berlangsung tanpa seizin saya selaku leader di sini. Kemudian, acara berlangsung selama 5 menit dan para peserta diwajibkan mengikuti kegiatan dari pertama sampai selesai. Ibu-ibu tahu nggak sih halusinasi itu apa? Halusinasi itu apa, Sus? Saya nggak tahu. Halusinasi itu apa yang saya lihat tapi semua orang nggak lihat. Halusinasi itu kayak suara-suara gitu, bukan Sus? Ya, hampir tepat. Jadi, halusinasi itu adalah sesuatu yang kita lihat dan tidak orang lain lihat, sesuatu yang kita dengar tapi tidak orang lain dengar. Seperti itulah halusinasi. Apakah Ibu Delinda pernah mengalami hal tersebut? Oh, pernah Sus, saya pernah melihat anak kecil di samping sumur lagi duduk, terus saya bilang, awas nanti jatuh. Terus teteh saya datang, terus kata dia, lagi bicara sama siapa? Terus saya bilang, itu ada anak kecil yang lagi duduk di samping sumur, entar jatuh. Terus teteh saya bilang, nggak ada siapa-siapa di sana. Terus besoknya saya dibawa ke rumah sakit jiwa. Ibu Delinda suka melihat anak kecil itu? Ya Sus, saya suka melihat kalau saya lagi capek, sama kalau saya lagi mau tidur, dia tuh sering masuk ke kamar. Terus bagaimana perasaan ibu saat melihat anak kecil itu? Biasa aja sih, tapi aneh aja. Tetangga bukan kok sering ngeliatin. Baiklah, sekarang kita dengar cerita dari Ibu Dewi. Ayo Ibu Dewi ceritakan tentang halusinasi Ibu. Ceritakan saja, di sini kita akan menjaga cerita Ibu untuk tidak diceritakan kepada orang lain. Ayo Ibu Dewi ceritakan tentang halusinasi Ibu. Tidak apa-apa Ibu Dewi, ceritakan saja, kita akan menjaga rahasia Ibu kepada orang lain. Benar. Benar Ibu, kita akan menjaganya. Betul kan Ibu-ibu? Betul. Jadi gini Sus, saat saya di kantor, saya suka mendengar suara-suara aneh. Kalau begitu, suara apa yang Ibu sering dengar? Saya mendengar suara-suara yang selalu menyuruh saya, Sus. Kalau boleh tahu, menyuruh apa ya Bu? Pada saat di kantor, suara-suara itu selalu menyuruh saya untuk membunuh anak saya, Sus. Saya lalu pulang dan membawa anak saya untuk membuangnya ke sungai. Saat di sungai, saya bertemu dengan tetangga saya. Tetangga saya langsung membawa anak saya ke rumah Pak RT. Saat di rumah Pak RT, saya ditanya-tanya Sus sama Pak RT. Saya menceritakan semua yang saya rasakan. Saya menceritakan bahwa saya mendengar suara-suara aneh yang selalu menyuruh saya untuk membuang anak saya. Setelah itu suami saya pun marah-marah sama saya, Sus. Lalu
dibawa ke rumah sakit jiwa oleh Pak RT dan suami saya. Kapan biasanya ibu mendengar suara-suara itu? Saya mendengar suara-suara aneh itu saat saya di kantor, Sus. Saat setelah saya dimarahin sama atasan saya. Bagaimana perasaan ibu saat mendengar suara itu? Awalnya saya bingung, Suster. Saya tidak bisa membedakan suara itu apakah suara asli atau hanya di pikiran saya. Saya takut. Saya takut mencelakai anak saya. Sebenarnya saya tidak mau melakukan itu. Saat saya tanya ke suster, katanya itu halusinasi. Baik, terima kasih Bu Dewi atas ceritanya. Selanjutnya kita dengarkan cerita dari Bu Leli ya. Silakan Bu Leli. Cerita apa, Sus? Cerita tentang pengalaman halusinasi ibu. Oh, saya suka melihat cowok ganteng, Sus. Dia bilang dia itu suami saya. Dia kemana-mana suka mengikuti saya, Sus. Saya sih percaya, Sus, karena dia ganteng banget. Kapan biasanya ibu melihat cowok itu? Setiap saya pulang dari berpergian, Sus, dia selalu duduk di ruang tamu. Kirain saya itu maling, tapi ternyata dia. Perasaan ibu saat melihat cowok itu? Jujur, awalnya saya kaget sama takut, Sus, tapi karena dia ganteng ya udahlah, gak apa-apa. Ceritanya bagus sekali. Terima kasih Bu Leli. Baik, selanjutnya giliran Bu Elsa ya. Silakan Bu Elsa. Saya sering mendengar suara-suara untuk mengambil HP tetangga. Terus saya kesel, saya ambil aja pisau. Terus pas saya datang, tangannya berdarah, saya dibawa ke RSU. Oh begitu. Kapan biasanya suara-suara itu muncul? Lagi ngejemur, terus saya ngelihat tiap hari tetangga saya main HP terus. Jadi saya pengen ngerebut. Bagaimana perasaan ibu saat mendengar suara-suara itu? Dulu saya takut sekali, Sus. Terus saya masuk ke rumah, saya langsung zikir sama baca Al-Quran. Alhamdulillah sekarang belum ada. Wah, cerita ibu semua sangat menarik ya. Alhamdulillah, beri tepuk tangan untuk ibu-ibu semua. Dengan demikian, kita dapat mengambil pelajaran dari cerita kita hari ini bahwa ibu-ibu mengalami halusinasi. Ada yang menyuruhnya untuk melukai orang lain, ada yang mengambil barang, betul? Ada yang melihat anak kecil dan laki-laki. Dan ibu-ibu di sini semua mengalami halusinasi pendengaran ataupun penglihatan. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Tidak. Baiklah, sebelumnya saya ingin bertanya bagaimana perasaan ibu setelah mengikuti kegiatan kita hari ini. Delinda gimana perasaannya? Perasaannya sih udah mau agak lega, Sus. Ibu Dewi bagaimana perasaannya? Setelah saya menceritakan semuanya, perasaan saya sekarang sudah sedikit lega, Sus. Bu Leli, bagaimana perasaannya? Alhamdulillah, saya lega, Sus. Ibu Elsa, bagaimana perasaannya setelah mengikuti kegiatan ini? Alhamdulillah, Sus, lega pisan. Ibu-ibu, acaranya sudah selesai. Mari kita tepuk tangan untuk semua. Ibu-ibu sudah mengetahui bagaimana apa itu halusinasi. Nah, jika ibu-ibu mengalami halusinasi, ibu-ibu bisa melapor ke suster yang sedang bertugas. Nah, minggu depan kita akan mengadakan kegiatan-kegiatan selanjutnya dengan tema yang berbeda. Apakah ibu-ibu bersedia? Bersedia, Sus. Jadi kegiatan minggu depan adalah mengontrol halusinasi. Nah, tempatnya itu di sini lagi, jamnya jam 10 pagi. Baik, sekian kegiatan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.